Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pelajaran SKI. Melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu sekarang kita akan pelajari keindahan kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, sebelum itu ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah. Karena ibu kota itu berdekatan dengan Kufah, tempat pergerakan kaum Syiah, maka Al-Mansur memindahkannya ke Baghdad. Baghdad merupakan kota kuno di sebelah barat Sungai Tigris. Hal ini dilakukan untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri. Kota Baghdad oleh Khalifah Abbasiyah dinamakan sebagai Madinatus Salam atau kota perdamaian. Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Ia menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari lokasi. Bahkan beberapa orang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada setiap musim yang berbeda. Kemudian para ahli tersebut melaporkan kepada beliau tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Ahli bangunan yang terdiri atas arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar sehingga kota ini dijuluki sebagai kota bundar. Di sekelilingnya terdapat tembok besar yang memagari kota dengan tinggi 90 kaki atau kurang lebih 27 meter. Di luar tembok dibuang parit sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Di seputar kota ini ada 4 buah pintu gerbang disediakan untuk setiap orang yang ingin masuk ke kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Babul Kufah terletak di sebelah barat daya, Babul Syam terletak di barat laut, Babul Basrah terletak di tenggara, dan Babul Khurasan terletak di timur laut. Di antara masing-masing pintu gerbang ini dibangun 28 menara sebagai tempat pengawal negara yang bertugas mengawasi keadaan di luar. Di atas setiap pintu gerbang dibangun sebuah tempat peristirahatan yang dihias ukiran-ukiran yang indah. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah menurut seni arsitektur Persia. Istana ini dikenal dengan nama yang berarti istana emas. Istana ini dilengkapi bangunan masjid yang bernama Masjid Jami Al-Mashhur, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putri dan keluarga khalifah. Di sekitar istana dibangun pasar tempat pembelanjaan serta jalan raya menghubungkan pintu gerbang. Kerajaan kota Baghdad merupakan prestasi tidak tertandingi, menunjukkan pentingnya kota ini dalam pembentukan Imperium Abbasiyah, kemasyarakatan, dan kebudayaan sebagai ibu kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan sejumlah industri yang menghasilkan tekstil, sutra, kertas, dan berbagai hasil industri lainnya. Akan tetapi yang paling penting dalam sejarah Timur Tengah bahwa kota Baghdad bercorak kosmopolitan karena keragaman penduduknya. Kota ini terletak di jalur utama penghubungan Persia dan India serta merupakan pusat peradaban dan politik Islam di wilayah barat. Keagungan kota ini sebagaimana tercermin dalam rangkaian kisah cerita 1001 Malam, sebuah kisah legendaris bangsa Arab yang terwujud pada zaman keemasan Abbasiyah dan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baghdad merupakan kota intelektual di antara kota-kota di dunia. Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Banyak ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk memahami ilmu pengetahuan. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari banyak orang. Di kota Baghdad juga lahir dan muncul para saintis, ulama, filosof, dan sastrawan ilmu aljabar. Al-Kindi, filosof Arab pertama, Ar-Razi, seorang filosof, ahli fisika dan kedokteran, Al-Farabi, filosof terbesar yang merupakan guru kedua setelah Aristoteles. 4 pendiri mazhab hukum Islam yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sufi besar dalam Islam yang dijuluki dengan Hujjah al-Islam, yaitu Al-Ghazali, serta Ibnu Muqaffa, sastrawan besar. Kota Baghdad terletak di tepi barat Sungai Tigris. Baghdad muncul sebagai kota yang terindah dan termegah di dunia pada waktu itu. Kota yang memperlihatkan pemandangan yang elok mempesona sebelum dihancurkan oleh tentara Mongol. Kemegahan, keindahan, dan kehebatan kota Baghdad yang dibangun kali pertama oleh Khalifah Al-Masyhur sekarang tinggal kenangan. Semuanya seolah-olah hanyut di bawah arus Sungai Tigris. Setelah kota ini di bumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Halunggukan, semua bangunan kota termasuk istana emas turut musnah. Pasukan Mongol juga meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu.
Mereka membakar buku-buku yang terdapat di dalamnya sehingga hanya sedikit peninggalan yang tersisa dari peradaban termegah dalam Islam tersebut. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.